Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas besar sistem cerdas. Izin memperkenalkan diri, saya Alfidera Safaraz dan teman saya Adam Yusuf Atorik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas besar yang sudah kami kerjakan. Oke, di langkah pertama atau codingan pertama ini, codingan di atas adalah impor modul yang digunakan dalam analisis data dan pemodelan menggunakan beberapa algoritma di Python. Impor-impor ini menyediakan fungsionalitas yang diperlukan untuk analisis data dan pemodelan yang akan dilakukan dalam kode yang akan datang. Oke, algoritma yang akan digunakan ini yaitu KKN dan algoritma decision tree. Di codingan kedua ini, fungsinya untuk mengunduh file Excel yang terdapat pada soal. Oke, langkah berikutnya, codingan di atas itu digunakan untuk membaca file CSV, separated values, dan mengkonversinya menjadi suatu data frame di dalam Python menggunakan library pandas. Ya, codingan berikutnya, perintah dfinfo digunakan untuk menampilkan informasi tentang data frame yang dihasilkan dari file CSV yang dibaca sebelumnya. Oke, di tabel ini, dfdescribe digunakan untuk menghasilkan ringkasan statistik deskriptif dari data frame yang dihasilkan dari file CSV yang dibaca sebelumnya. Lalu kode ini digunakan untuk menghapus data yang tidak relevan dan menetapkan label kelas yang baru pada data frame. Oke, kode di atas ini untuk menghapus baris atau entry yang diduplikat dari data frame. Ya, kode berikutnya digunakan untuk menggantikan nilai yang hilang atau missing value pada data frame dengan nilai NaN atau not a number. Oke, dari kode yang berikutnya ini fungsinya untuk mengganti nilai yang hilang atau missing values pada data frame dengan nilai median dari setiap kolom. Oke, di langkah 10, kode ini digunakan untuk memilih kolom-kolom tertentu dari data frame yang relevan untuk analisis atau pembuatan model machine learning. Lalu di kode berikutnya digunakan untuk membuat heatmap atau peta panas yang menunjukkan korelasi antara setiap pasangan kolom pada data frame. Oke, nah di langkah ke-12 ini, kode di atas digunakan untuk memilih sampel acak dari setiap kelas pada data frame dan membangun sebuah data frame baru yang terdiri dari sampel-sampel tersebut. Oke. Lalu kode berikutnya digunakan untuk memisahkan atribut fitur dan label pada data frame, serta memisahkan atribut dan label pada data frame uji. Lalu kita bisa lihat kode di samping ini digunakan untuk memisahkan atribut fitur dan label pada data frame, serta memisahkan atribut dan label pada data frame uji. Lalu kode berikutnya digunakan untuk melakukan oversampling pada kelas tachycardia kelas 1 dan bradycardia kelas 2 pada data frame. Latih menggunakan metode synthetic minority oversampling, teknik atau SMOT. Oke, kode-kode Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh Adam Atarik Yusuf. oke, langkah 16 di sini kode ini digunakan untuk mengubah label kelas pada data frame menjadi nilai numerik, menghitung distribusi kelas, dan visualisasi distribusi kelas dengan menggunakan sebuah diagram batang. Langkah 17, data split. Kode ini digunakan untuk mengubah label kelas pada data frame Latin menjadi format kategori recall atau one hot encoding. Kode ini digunakan sebagai dataset menjadi set pelatihan pada set tes serta memisahkan atribut dan label dari setiap set. Kenapa kode ini digunakan untuk melakukan peskalaan data pada set pelatihan, set validasi, dan set tes. Tes menggunakan standar scalar dari library scikit-learn. Kode ini digunakan untuk mencetak jumlah data pada set pelatihan dan visualisasi lens X-train digunakan untuk menghitung jumlah
pada set pelatihan, X-train, dan learn X-validation digunakan untuk menghitung jumlah pada set validasi X-validation. Dengan ini digunakan untuk menentukan kisi parameter yang akan digunakan untuk melakukan penyetalan hyperparameter pada model discussion tree menggunakan grid search CV dari Raspberry Scikit-learn. Kode ini digunakan untuk membuat pak klasifikasi decision tree, melakukan penyetelan hyperparameter dan validasi saling menggunakan grid search CV, serta melakukan prediksi dan evaluasi keakuratan model pada set validasi. Kode ini digunakan untuk mengubah label kelas pada set tes menjadi format kategorikal atau one-shot encoding menggunakan to_categorical dan kurung dari library keras. Kode ini digunakan melakukan prediksi dari evaluasi keakuratan model decision tree based _data_classifier pada set tes serta mencetak laporan klasifikasi untuk mengevaluasi performa model pada set tes sehingga akurasi yang didapat yaitu sebesar 0,979166666. Kode ini digunakan untuk menentukan si parameter yang akan digunakan untuk melakukan penyetelan hyperparameter pada model K-nearest neighbors atau KNN menggunakan grid search CV dari Raspberry Scikit-learn. Kode ini digunakan untuk membuat pengklasifikasi KNN melakukan penyetelan hyperparameter menggunakan grid search CV serta mendapatkan estimator terbaik dari hasil penyelesaian hyperparameter. Kode ini digunakan untuk melakukan prediksi dan evaluasi keakuratan model KNN pada set validasi menggunakan estimator terbaik yang diperoleh dari hasil penyetelan hyperparameter menggunakan grid search CV akurasi yang didapat yaitu sebesar 0,9375. Kode ini digunakan untuk membuat label kelas pada set tes menjadi format kategorikal atau one-hot encoding menggunakan to_categorical dan kurung dari library keras. Kode ini digunakan untuk melakukan prediksi dan evaluasi keakuratan model KNN pada set serta mencetak laporan klasifikasi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih stopnya? Masa tombol yang sama. Oke, stop recording.